Bab 63. Pelayan sang bos CEO. Ini memang kesalahanmu? Kenapa kau lengah menjaga Kirana? Kau tahu Bara seperti apa? Kau harus minta maaf padanya, sebelum dia bertambah marah padamu, ucap Bima saat membawa Yanti menuju ruang pengobatan. Karena luka Yanti memang cukup parah, Bara memukulnya dengan emosi. Bayangkan saja bagaimana keadaan Yanti saat ini. Kau malah menyalahkanku? Aku tahu apa yang harus aku lakukan, ucap Yanti yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Kini tampilannya kembali seperti seorang lelaki. Ia melepas rambut palsunya dan memakai pakaian pasien rumah sakit. Kalau kau seperti ini, terlihat makin tampan, ucap Bima sambil menahan tawanya. Kau mau kupukul? Ucap Yanti menunjuk tangannya yang dipenuhi perban. Kau pikir bisa memukulku? Kau saja sudah babak belur begitu. Bara memang sungguh kejam. Mukamu dibuat hancur begini. Mungkin ini balasan untukmu karena telah mengerjaiku di perusahaan tadi, ucap Bima tertawa. Ia ingat saat Yanti menggedor pintu ruangan Bara dan langsung kabur. Untung Bara tidak memarahinya. Yanti hanya diam. Ia memikirkan bagaimana cara agar sang bos bisa memaafkannya. Yanti tahu kalau Bara sudah kecewa pada seseorang, ia tidak akan lagi percaya padanya. Setelah sampai di rumah sakit, Bastian masuk dengan terburu-buru. Dia ingin tahu keadaan Kirana dan bosnya. Setelah bertanya dengan para perawat di sana, kini Bastian menuju ruangan Bara, tapi saat akan masuk dilihatnya Bara yang sedang memeluk Kirana. Bastian mengurungkan niatnya dan hanya berjaga di depan pintu. Tak lama Bima datang mendekati Bastian. Kenapa kau di sini? Ucap Bima. Aku ingin tahu keadaan Kirana, ucap Bastian. Bukan itu maksudku, kenapa kau mengkhawatirkan Kirana? Harusnya kau itu khawatir pada Yanto, dia sedang babak belur dan dirawat di ruangan itu. Bima menunjuk sebuah ruangan yang tak jauh dari sana. Aku tidak peduli, itu kesalahannya sendiri, ucap Bastian tanpa perasaan. Mendengar suara berisik di depan, Bara langsung keluar. Dilihatnya Bima dan Bastian yang sedang mengobrol. Bagaimana keadaan Kirana? Tanya Bima. Tapi Bara tidak menjawab, ia malah berbicara lain. Kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Ucap Bara pada Bima. Bima mengerti apa yang dibicarakan Bara. Ia harus mencari tahu orang di balik penyerangan itu. Aku akan menemukan orang itu segera. Bima langsung pergi. Ia ingin segera mencari pelakunya. Tapi sebelum itu ia berpesan pada Bastian. Jaga Yanto, ucap Bima menepuk pundak Bastian. Kemudian berjalan pergi. Di apartemen seorang wanita meringkuk dalam kamarnya, setelah menyiram air keras kepada Kirana. Kini ia sedang bersembunyi di apartemennya. Ia yakin kalau ia tidak akan ditemukan karena ia memakai penutup wajah dan juga topi. Wanita ini tidak sadar kalau semua tempat terdapat CCTV. Aku bersembunyi di sini saja, mereka tidak akan tahu, ucap wanita itu senang. Sayangnya wajah Jalang itu tidak kena, coba kalau kena, pasti wajahnya sudah hancur dan Bara tidak akan menyukainya lagi, ucap wanita itu lagi. Di mansion Robertson, Liliana yang mendapatkan kabar dari Bima langsung bergegas ke rumah sakit bersama Oma, tapi sebelum itu ia sempatkan untuk menghubungi Rosa dulu. Rosa pun tak kalah terkejut mendengar anak angkatnya terluka. Ia juga ikut bergegas menuju rumah sakit. Di mana Kirana? Tanya Liliana saat melihat Bastian yang berdiri di depan pintu ruangan. Di dalam bersama Tuan, ucap Bastian. Liliana dan Oma bergegas masuk ke dalam.
dilihatnya Kirana yang bersandar di tepi ranjang dengan kedua lengan yang diperban. Di dekatnya terlihat Bara yang setia menjaga Kirana. "Bara, apa yang terjadi?" ucap Liliana sambil menatap tangan Kirana. Bara tidak bisa menjawab, ia hanya diam memandang Kirana. Karena ia bingung harus bicara apa, kejadiannya begitu cepat, mereka hanya berpisah beberapa menit dan Kirana langsung terluka. Saat Liliana akan bicara lagi, tiba-tiba seorang wanita berlarian dan langsung mendekati Kirana. "Kirana," Rosa langsung memeluk Kirana. Tanpa sadar Rosa menyenggol bahu Bara yang ada di sana. Bara langsung berlari ke kamar mandi, fobianya kembali kumat. Karena Bara tak memperhatikan saat Rosa masuk. "Hei Bara, kenapa kau kabur? Aku ingin memarahimu," teriak Rosa saat melihat Bara yang berlari sambil menutup mulutnya. "Sudahlah Rosa, ini adalah ulah seseorang, kita akan membalasnya setelah ini," ucap Liliana. Rosa paham apa yang dibicarakan Liliana, ia akan membalas orang itu 100 kali lipat lebih kejam. "Kamu tidak apa-apa kan sayang?" Rosa melihat lengan Kirana yang diperban, ia menjadi cemas apakah lukanya sangat parah. Tak lama dokter pun datang, ia ingin mengecek luka pasien, karena lukanya cukup parah, jadi penanganan harus ekstra, apalagi Bara sudah memberi pesan pada mereka untuk segera menyembuhkannya. "Permisi, kami akan mengecek luka pasien," ucap dokter yang datang bersama dua perawatnya. Dokter itu heran saat membuka perban Kirana, ia mengernyitkan dahinya saat melihat luka di lengan Kirana tidak sebanyak pertama kali. "Apa Anda memakai obat lain, selain yang saya berikan tadi?" ucap dokter itu pada Kirana. "Tidak dokter," ucap Kirana sambil memandang dokter itu. Dokter itu menggelengkan kepalanya, seharusnya luka tadi cukup parah, tapi kenapa sekarang? "Ah," dokter itu bergumam sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Lukanya sudah mulai membaik, dan mungkin akan memerlukan beberapa hari lagi untuk sembuh total, tapi saya bingung," dokter itu melihat orang di dalam ruangan itu satu persatu. Tadi saat baru datang, luka pasien cukup parah, dan bahkan harus dilakukan tindakan operasi plastik agar kembali seperti semula, tapi ini, dokter itu menunjuk luka di lengan Kirana. Lukanya memudar dan berangsur membaik. Mendengar ucapan dokter itu Kirana tak tahan untuk bicara. "Dokter, kenapa heran begitu? Saya memang begitu dari dulu. Setiap saya terluka pasti lukanya itu akan sembuh sendiri dan tak perlu memakai obat," ucap Kirana dengan raut muka biasa saja. Semua orang di sana bertambah heran, kok bisa seperti itu? Liliana menatap Rosa. Dan Rosa pun menganggukkan kepalanya. "Baiklah dokter, terima kasih," ucap Liliana. Dokter itu pun pergi bersama perawatnya. Dalam perjalanan ia masih berpikir, apa benar ada orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri? "Manusia yang langka," ucap dokter itu. Di dalam kamar mandi, Bara sudah tidak tahan lagi. Ia sampai menghubungi mominya untuk membawa Rosa keluar dari ruangan itu. "Rosa, ayo kita bicara sebentar." Liliana membawa Rosa keluar dan duduk di dekat pintu ruangan yang ada Bastian duduk di sana. "Kau dengar kata dokter tadi kan?" ucap Liliana menatap Rosa. "Iya, pasti ini ada hubungannya dengan antidot yang ada di dalam tubuhnya," ucap Rosa. Bab 64. Bara keluar dari kamar mandi dan mendekati ranjang Kirana karena hanya ada omanya di sana. "Bara, kenapa Kirana bisa luka seperti ini? Apa kau tidak menjaganya dengan baik? Kau itu mau enaknya saja, perempuan itu harus disayang dan dijaga,
lihatlah akibat kelalaianmu Kirana menjadi seperti ini, ucap Oma yang dari tadi duduk di kursi dekat ranjang. Kirana melebarkan matanya terkejut, Oma begitu perhatian padanya, yang ia tahu Oma selalu mengomelinya kalau di mansion tapi sekarang ia begitu peduli pada Kirana. Oma, Kirana berkaca-kaca menatap Oma. Lihatlah Bara, pasti lukanya sakit. Kirana sampai menangis, ucap Oma yang tidak mengerti kalau Kirana sedang terharu. Bara mendekati Kirana dan memeluknya. Bertahanlah sayang, aku akan menyuruh dokter untuk cepat-cepat menyembuhkanmu, dan tidak akan berbekas lagi di kulitmu, ucap Bara sambil mengelus lembut rambut Kirana. Bara, Kirana sesak kalau kau peluk seperti itu, Oma kembali mengomeli Bara. Sedangkan Bara hanya acuh dengan omelan Oma yang sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Tiba-tiba di depan terjadi keributan, segerombolan wartawan datang ingin mencari berita mengenai Kirana, model baru yang sedang naik daun terluka akibat disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal. Entah siapa yang menyebarkan beritanya dan kini sedang ramai. Di depan pintu hanya ada Bastian. Sedangkan Liliana dan Rosa entah kemana. Bara ada apa di luar? Sepertinya ada keributan, kau lihatlah. Biar Oma yang menjaga Kirana, Bara langsung keluar ruangan melihat apa yang terjadi. Dilihatnya Bastian sedang menahan para wartawan yang akan masuk ke dalam ruangan Kirana. Brak! Bara menendang pintu ruangan itu, membuat semua orang terkejut. Mereka melihat Bara yang menatap tajam mereka. Sehingga nyali mereka menjadi menciut untuk bertanya. Tapi ada salah satu pria yang berani bersuara sepertinya ia adalah provokatornya. Tuan, apa benar model yang membintangi produk Anda sedang dirawat di rumah sakit ini karena disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal? Wartawan itu bertanya tapi Bara hanya diam. Saya mendapatkan kabar, bahwa model baru itu sengaja mendekati Anda untuk popularitas dan sengaja merebut Anda dari Jenny model terkenal itu, ucap wartawan itu tanpa merasa takut, sedangkan yang lain yang hanya punya nyali seujung kuku hanya bisa melihat tanpa berani bersuara. Bas, kau catat nama orang itu, buat dia dipecat dari pekerjaannya setelah itu bawa dia kepadaku, ucap Bara kemudian pergi meninggalkan kerumunan itu. Tidak Tuan, maaf Tuan saya hanya dibayar orang, Tuan, jangan bawa saya, ucap pria itu saat dibawa Bastian ke suatu tempat. Kalau kalian tidak ingin bernasib sama seperti dia, segera tutup mulut kalian, ucap Bastian berjalan pergi membawa wartawan itu. Baik Tuan, ucap mereka bersama dan langsung kabur karena tidak mau berurusan dengan para pengusaha terkejam nomor 1 di negara ini. Mereka hanya terprovokasi oleh pria tadi untuk mencari berita tentang Kirana. Mereka tidak tahu kalau Kirana akan dilindungi Bara. Kalau mereka tahu mereka tidak akan mau mendatangi rumah sakit ini. Saat ini Bima sedang mengotak-atik laptopnya, ia sudah memeriksa semua CCTV, wajah orang itu memang tidak terlihat tapi plat mobilnya Bima tahu itu milik siapa, dan juga bentuk tubuhnya, walaupun orang itu memakai jaket dan topi tetapi masih terlihat kalau pelakunya seorang perempuan. Ternyata perempuan ini masih tidak jera, setelah videonya viral kini ia ingin kembali diviralkan rupanya, ucap Bima memandang jijik wajah perempuan yang ada di layar laptopnya. Bima segera mengumpulkan bukti-bukti itu kemudian menyimpannya di dalam flash disk. Itu akan ia serahkan pada Bara nantinya. Rosa dan Liliana ternyata sedang berada di markas. Liliana menyuruh anggota di sana untuk mencari pelaku penyiraman air keras pada Kirana. Liliana juga menceritakan tentang luka Kirana yang cepat membaik. Itu hal wajar, karena tubuhnya membentuk antibodi,
jadi luka apapun dan separah apapun akan cepat sembuh, dan darahnya juga bisa dimanfaatkan untuk antibodi orang lain. Makanya kalian harus menjaga anak Arabella, bisa berbahaya kalau sampai ia ditangkap tua bangka itu. Arabella telah melindungi antidot itu dengan nyawanya, jadi kita juga harus melindungi anaknya dengan nyawa kita juga, ucap Edo dengan serius. Kemudian Edo mengeluarkan sepasang anting, yang sudah diberikan alat pelacak di dalamnya. Ini temanku yang merancangnya, aku takut terjadi apa-apa pada anak Arabella, di dalamnya terdapat alat pelacak, jadi kita mudah untuk mengetahui lokasinya, ucap Edo sambil menaruh sebuah kotak kecil di meja. Benar yang dikatakan Edo, kita harus menjaga Kirana dengan nyawa kita. Aku tidak ingin mengecewakan Arabella untuk kedua kalinya, ucap Rosa sendu. Tak lama teman Edo yang merupakan seorang ahli IT memberikan sebuah flash disk pada Edo. Semua bukti ada di sini, ucap pria itu kemudian pergi. Ayo cepat periksa Edo, ucap Rosa tak sabar. Edo memasukkan flash disk itu ke komputer, kemudian muncullah rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku penyiraman itu dengan jelas. Pelakunya jalang ini ternyata, Rosa mengepalkan tangannya kesal pada orang yang ada di layar itu. Aku sudah tidak sabar untuk membalasnya, ucap Rosa lagi. Edo, apa kau punya sesuatu untuk kami bermain? Ucap Liliana. Edo yang paham pun langsung memberikan sebotol ramuan. Entah ramuan apa itu hanya mereka yang tahu. Liliana menyeringai sambil menatap botol itu. Edo sampai bergidik ngeri melihat muka Liliana yang biasanya kalem kini berubah menjadi horor. Oma sedang mengomel di rumah sakit, Liliana tidak kunjung datang jadi ia terus menunggu di sana. Oma ikut Bastian saja ya, ucap Bara menenangkan omanya. Baiklah, kau jaga Kirana, jangan sampai terluka lagi. Oma pergi dulu. Oma mencium pucuk kepala Kirana. Membuat Kirana semakin terharu. Iya Oma, Kirana menganggukkan kepalanya. Bastian langsung membawa Oma menuju parkiran dan segera mengantarnya ke mansion utama. Karena sepertinya Oma sedang lelah dan ingin istirahat. Ayo Nyonya besar, Bastian membukakan pintu untuk Oma. Dua orang pria sedang mengintai di depan rumah sakit. Mereka terus mengintai dari perusahaan Bara tadi. Karena targetnya adalah Kirana, mereka tahu kalau Kirana bekerja di perusahaan Bara jadi mereka terus menunggu di sana.